Pertarungan putaran pertama sudah selesai, nanti kita akan lanjutkan lagi di putaran kedua. Nah, fokusnya setelah pertarungan pertama waktu 15 Februari kemarin adalah bagaimana merekatkan kembali warga DKI Jakarta yang mungkin sempat berbeda-beda pilihan begitu. Nah, sudah hadir bersama kami di studio saat ini masing-masing tim ses pasangan calon Pilkada DKI Jakarta. Yang pertama ada Bapak Mu'alif ZA dari tim ses nomor urut 1, kemudian ada Mbak Latifah Ansari tim ses nomor urut 2, dan juga ada Mas Alex Yahya Datu tim ses nomor urut 3. Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mungkin mau ke Pak Mu'alif dulu. Pak Mu'alif, kemarin itu yang sempat ramai sekali dibicarakan ketika akhirnya Mas Agus memberikan konvers begitu. Aja kami sebelum dia memberikan keterangan konvers, keadaannya waktu itu bagaimana? Siapa yang bisa meyakinkan untuk Mas Agus memberikan pidato kekalahannya pada saat itu? Jadi sebenarnya untuk mempersiapkan justru ini inisiatif memang datangnya dari Mas Agus sendiri. Bahkan tadinya siang konferensi pers itu mau diadakan sekitar jam 2 lah. Tapi karena memang cuaca juga waktu itu tidak kondusif, sudah mulai hujan, dan juga beberapa pengurus yang diundang itu juga memang belum pada kumpul, sehingga akhirnya ditunda, baru jam 8 lewat lah itu baru ada konferensi pers. Itu memang inisiatif beliau. Beliau memang sudah bukan dari Pak SBY gitu tidak misalnya. Dan memang Mas Agus itu dia memang sudah secara legowo dan memang ksatria bahwa memang faktanya harus mengakui bahwa kompetisi ini yang awalnya kita tetap semangat, tapi fakta 15 Februari nomor 1 Mas Agus dan Pak Silvi memang harus mengakui keunggulan dan kelebihan dari pasangan 2 dan 3 ini. Tapi melihat hasil dari prediksi hitung cepat kemarin, sempat kaget atau tidak? Kaget pasti ada, karena kecewa? Kecewa manusia pasti ada lah, namanya kecewa itu kan manusiawi ya. Jadi pada saat awal kan kami runningnya bagus kan, waktu pertama kali daftar 19,9%, bahkan sempat paling unggul. Nah ini begitu pada sudah di bulan terakhir, ini memang ada beberapa hal ya, mungkin saya tidak perlu ulas lah ya. Ada beberapa wakil kami memang juga ada persoalan yang dia harus ke Bareskrim, dan ini terus belum juga ada. Maksudnya Pak SBY juga nih, ada faktor Pak SBY-nya juga ya, gitu ya. Jadi semua ini membuat menurut kami itu memang menimbulkan turunnya elektabilitas dan juga sampai ke hasil survei itu. Nah ini memang fakta, tapi kami tetap optimis pada saat itu. Nah faktanya sudah seperti ini, ya mau bilang apa kan. Akhirnya kami ucapkan selamat kepada pasangan 2 dan 3, silakan berkompetisi lebih lanjut, dan kami menunggu pinangan. Kami menjadi gadis cantik nih. Siapa yang cepat, siapa yang bisa meminang, tentunya bisa kami pertimbangkan. Siapa yang ingin dipinang oleh siapa kalau misalnya bisa memilih? Kita dalam posisi menunggu. Partai kami, 4 partai pengusung sekarang ini sedang mengevaluasi. Kita lagi mengkaji kelemahan-kelemahan di mana, kemudian kita ingin bahwa Jakarta ke depan dipimpin yang tentunya harapan warga masyarakat Jakarta yang lebih banyak, yang terbaik nantinya. Mudah-mudahan yang diusung oleh kami itu yang akan jadi gubernur besok. Belum ada pertimbangan misalnya suara-suara dari partai PKB begitu misalnya, untuk kan ini juga partai pendukung pemerintah begitu kan. Nah kalau misalnya untuk DKI ini, apakah ingin bergabung dengan pemerintah? Jadi kita bersyukur di PKB ini memang demokrasi itu berikan keleluasaan oleh Ketua Umum kami, bahwa DPP itu memberikan kebebasan kepada DPW dan sampai ke bawah itu untuk aspirasinya mau dibawa kemana. Nah tentunya hal ini kami juga masih melalui proses evaluasi, kemudian juga kami ada mekanisme rapat pleno seluruh pengurus, dan juga mungkin kita akan konsultasikan ke DPP, sehingga mudah-mudahan keputusan yang akan kita ambil ya tinggal tunggu waktunya. Sekarang masih proses. Masih proses. Oke, sambil kita menunggu jalannya proses itu, mungkin saya ke Mbak Latifah dulu. Mbak Latifah, kemarin banyak yang juga mungkin kecewa, akhirnya nggak satu putaran, harus sampai putaran kedua, akhirnya berlanjut lagi proses ini, pilkada ini. Persiapannya apa untuk menjelang putaran kedua ini? Harus lebih apa lagi yang dimaksimalkan? Tentu saja yang harus kita maksimalkan adalah konsolidasi dengan pemilih-pemilih yang sudah memilih. Jangan sampai pemilih yang dalam survei sekarang ini, bukan survei, quick count sekarang sudah di 42-43%, nanti berkurang.
Jangan sampai, justru kita mau tingkatkan ke 10% lagi kan, ke atas segitu. Nah, hal lainnya adalah kita juga merevisi ke dalam lagi apa yang belum maksimal ketika di TPS, apakah itu di saksi kita ataukah persiapan pemilih-pemilih kita, karena kita sudah berulang kali mengatakan kepada pemilih kita ketika di tahap pengecekan DPS, sudahkah nama Anda terdaftar? Ada yang sudah. Apakah nama Anda sudah terdaftar juga waktu DPT di bulan Desember? Ternyata banyak yang hilang, dan kita pun sudah menghimbau kepada mereka sesuai dengan PKPU, silahkan datang ke TPS setengah 12 supaya jam 12 bisa nyoblos sesuai dengan peraturan, begitu kan. Tetapi ternyata banyak sekali ditemukan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang saya rasa sudah dibahas di segmen-segmen sebelumnya yang cukup merugikan suara paslon nomor 2, seperti itu. Tapi emang hanya faktor itu saja? Adakah faktor misalnya pemilih muda atau mungkin pemilih karakteristik lain yang mungkin harusnya ditargetkan gitu oleh pasangan nomor urut 2? Jadi menurut saya paslon nomor 2 menarget semua pemilih, dari yang paling muda sampai yang paling tua, dari yang datang ke masjid sampai yang datang ke gereja atau datang ke wihara, dan seluruhnya, begitu kan. Karena paslon nomor 2 ini kan memang sudah gubernur dan wakil gubernur, jadi sudah milik rakyat, begitu ya. Kita tidak mengotak-ngotakan paslon kita untuk pasar tertentu, bahasanya seperti itu. Jadi pemilih kita seperti kalau misalnya mendengarkan lagu kampanye Hip Hip Hura, itu kan memang kedengarannya eye catchy, memang terdengarnya untuk anak muda, tetapi yang joget banyak juga yang orang yang sudah senior, seperti itu kan. Lalu banyak sekali kampanye-kampanye via sosial media yang tidak hanya menjangkau orang-orang yang memegang gadget yang biasanya itu lebih muda, tetapi ada juga yang sudah senior dan juga mendekati sosial media untuk didekati oleh tim kampanye kita. Jadi tentu saja kita akan memaksimalkan kembali dengan mendekati suara dari paslon nomor 1. Penting, karena penting sekali. Kita akan mengintensifkan. Kami sangat berterima kasih kepada Mas Agus Harimurti Yudhoyono dan Mpok Silvi atas speech-nya kemarin. Seperti itu kan, saya rasa itu menunjukkan kedewasaan berpolitik ya. Jadi kita mau memandang ke depan supaya putaran kedua ini damai. Karena kita sudah pengalaman putaran pertama, semua orang bilang, kok kampanyenya ini kok rasanya pilpres. Udah rasanya pilpres, jadi rasanya bikin deg-degan ini. Rasanya pengennya dibuatnya apa? Mungkin Mas Alex juga bisa jawab nih. Kalau kemarin ini kayaknya mungkin lebih intens gitu rasanya. Yang diinginkan ini dari 2 dan 3 ini kira-kira apa? Ini kan selama ini Anies Sandi lebih tenang, adem-adem, ayam aja gitu. Seperti apa nantinya yang akan strategi yang akan dilakukan? Ya, pertama kita syukuri bahwa kita melewati pilkada ini dengan cukup damai, tidak ada masalah yang berarti, walaupun tentu ada keluhan-keluhan, tetapi secara overall kita lihat bahwa pilkada ini berjalan dengan lancar. Ini satu proses pendewasaan demokrasi kita dan salah satu achievement kita bersama, warga Jakarta, warga Indonesia secara umumnya, bahwa kita melewati tahapan demokrasi ini yang seharusnya demikian terasa seakan-akan panas, tapi ternyata toh bisa berjalan dengan damai. Itu pertama kita syukuri. Bagaimana baiknya? Tentu yang ideal dalam proses berdemokrasi yang dewasa, kita berkontestasi terhadap program, kita berkontestasi terhadap konsep kerja, terhadap program kerja, terhadap bagaimana kita mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, lalu kita menawarkan apa yang menjadi solusi kita. Mungkin itu berbeda antara pasangan calon yang satu dengan yang lain, itu beradu, dan di situ kita melakukan satu proses di dalam kita mendewasakan diri dalam satu kontestasi yang rasional terhadap masalah-masalah yang basisnya adalah realita masyarakat yang real terjadi. Di sisi lain juga kita mengedukasi masyarakat. Gitu. Hasil kemarin sesuai ekspektasi atau di luar ekspektasi sebenarnya dari tim? Tentu kita pada dasarnya kita gitu? Dasar dari kita adalah bekerja keras. Kita percaya bahwa dengan kita bekerja keras, kita fokus dengan program kerja kita, maka kita bisa achieve, kita bisa mencapai sesuatu yang maksimal. Tapi sempat kaget juga nggak Mas? Ternyata nih sampai nomor 2 dan bedanya mungkin nggak terlalu jauh begitu dari nomor Sebenarnya sinyal-sinyal sudah terlihat kira-kira sebulan sebelum tanggal 15 kemarin, ketika banyak lembaga-lembaga survei pollster yang mulai menunjukkan adanya
tendensi meningkatnya suara kita dalam lompatan-lompatan yang cukup signifikan. Baik. Jadi kita juga sebenarnya sudah melihat itu, dan saya rasa itu mungkin bagian dari proses kerja keras kita, konsistensi kita, yang pada dasarnya sudah dilakukan dalam waktu yang cukup lama dan konsisten. Oke, kita akan bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan live event dan saya masih bersama narasumber, namun saya harus melempar ke Marsyalina Gita yang sampai saat ini masih berada di Hotel Bidakara untuk melihat jalannya real count dari KPU Provinsi DKI Jakarta. Marsyalina Gita, sampai sejauh mana saat ini berlangsung di sana penghitungan real count? Iya, untuk real count saat ini kami pantau terus berubah-ubah, khususnya real count dari KPU Provinsi DKI Jakarta terhitung hingga pukul 14.50 waktu Indonesia Barat ini sudah masuk total 52,84% data yang masuk. Ini mengartikan bahwa ada sekitar 6.880 TPS yang sudah terinput datanya menggunakan mekanisme situng atau sistem informasi penghitungan suara yang saat ini terus dilakukan oleh teman-teman dari KPU Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara ini. Dan jika kita melihat persentase dari kesetia pasangan calon saat ini, untuk pasangan Agus Silvi di real count KPU Provinsi DKI Jakarta ini persentasenya 16,37%, kemudian untuk Ahok Jarot 43,30%, serta Anies Sandi 39,97%. Ini adalah update terbaru dan ini juga bisa dilihat langsung di website pilkada2017.kpu.go.id. Ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga DKI yang ingin melihat seperti apa sampai sejauh ini hasil dari real count yang dilakukan oleh pihak KPU Provinsi DKI Jakarta. Namun sekali lagi, tadi disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno menyatakan untuk real count ini bukanlah hasil resmi, ini hanya sebagai data pembanding saja, karena hasil resminya ini berdasarkan dari rekapitulasi surat suara yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta. Dan saat ini yang sudah tengah berlangsung juga adalah penghitungan rekapitulasi surat suara yang sudah masuk kepada tingkat kecamatan, karena untuk rekapitulasi surat suara ini dilakukan manual berjenjang. Untuk tanggal 16 hingga 22 Februari 2017 ini dilakukan rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan, kemudian nanti tanggal 23 hingga 24 Februari di tingkat kabupaten kota, dan tanggal 25 hingga 27 Februari masuk kepada tingkat Provinsi DKI Jakarta, sehingga nanti hasil resminya masih kita akan tunggu. Dan bahkan sampai sejauh ini dari pihak KPU Provinsi DKI Jakarta terus mendorong kepada setiap PPS untuk bisa mengirimkan form C1 atau juga berita acaranya ke wilayah Hotel Bidakara ini untuk segera dilakukan rekapitulasi surat suara agar surat suara ini bisa dihitung secara resmi oleh KPU DKI Jakarta. Andini. Marsyalina Gita, kami terus tunggu laporan terkini dari Anda. Terima kasih, masih bersama dengan narasumber kami di sini. Tadi kita berbicara soal target yang kira-kira nanti akan diraih untuk putaran kedua ini. Mas, kalau dari Mas Alex sendiri, kira-kira ingin menargetkan siapa nih sekarang? Kan sudah ketahuan nih karakteristik pemilih dari Anies Sandi. Yang kira-kira siapa yang harusnya bisa digait lagi suaranya untuk di putaran kedua? Ya, saya pikir tentu pada putaran pertama kan ada 3 paslon. Dan paslon pertama ini tentu menjadi putri cantik yang harus dipinang. Jadi tentu basis pemilih yang kemarin sudah menjatuhkan pilihannya kepada paslon nomor urut 1, tentu kita akan fokus juga untuk... Udah ada pembicaraan belum tapi ini dari nomor urut 3 ke 1? Udah dia. Bisik-bisik sedikit, ngobrol-ngobrol, udah mulai. Jadi bisik-bisiknya ke koalisinya atau yang utamanya, Demokratnya? Ya, yang penting kan nanti kita harus berkomunikasi. Itu kan juga salah satu bagian dari demokrasi kan, berkomunikasi, saling berbagi informasi dan saling berbagi ini. Jadi itu pertama. Lalu kedua juga kita juga melihat bahwa masih ada juga banyak warga Jakarta tetap yang golput, yang tidak datang kepada bilik itu lumayan besar. Datanya nanti kita tunggu yang resmi dari KPU. Nah, tentu kita juga mengencourage kepada warga Jakarta yang tidak datang ke bilik suara untuk datang, yang masih ada yang kurang administrasi,
karena faktor pribadi misalnya, pencatatan administratif kependudukannya belum rapi untuk merapikan dan lalu ikut dalam pilkada. Saya pikir itu yang dua besar yang kita harus ini. Tentu kalau bicara tentang segmentasi demografis, segmentasi Apa targetnya lebih banyak ibu-ibu luas, misalnya, ya. begitu, lebih banyak pemilih muda misalnya dengan latar belakang Mas Anies dan Mas Sandi Ya. gitu. Apa itu yang jadinya juga nanti akan Tentu. dikampanyekan terus, ditargetkan terus? tentu semua itu menjadi apa namanya, semua segmentasi secara demografi, sosiologis di masyarakat menjadi segmen semuanya. Saya rasa paslon kami nomor 3 juga 2 juga pasti membuka diri kepada semua. Tapi tentu yang sekarang menarik dan juga saya rasa juga sekarang lagi banyak dibahas di media adalah kemana nanti suara-suara dari paslon nomor 1. Tentu kita harapannya, ya tentu kami berharap bisa bergabung dengan kami. Itu satu. Kalau secara karakter mungkin lebih cocok kemana sih Mas Mualif? Ya, Nomor 2. kita DKI ini kan memang karena sudah cerdas semua lah ya. Jadi karakter mungkin juga emosional atau juga kultural ini juga sangat mempengaruhi. Tapi prinsipnya kami 4 partai pengusung ini sampai hari ini masih solid. Kami masih harmonis. Kami masih lagi sama-sama kita mengevaluasi sambil kita juga kelemahan-kelemahan kemarin kan kita kok seperti ini, kenapa harus terjadi. Nah, untuk itu kami membuka seluas-luasnya kepada 2 pasangan yang memang sudah lolos. Kan kami juga belum mendengar juga program-programnya karena kemarin kami fokus di program kami kan di pasangan nomor 1, sehingga supaya bahwa yang akan kami limpahkan untuk kita dukung ini tentunya menjadi yang terbaik. Ini solid nih maksudnya, jadi nggak mungkin PKB milik ke support nomor 2 terus kemudian yang koalisinya ke yang nomor urut 3. Sampai hari ini kami masih solid sampai hari ini. Oke, jadi masih bisa berubah begitu ya. Kalau Latifah sendiri nanti gimana? Kira-kira memang mau cukup nggak nih dari harus semuanya ikut atau mungkin udah deh ambil aja PKB dulu atau nanti ada P3 atau ada PAN? Tapi jawabannya setelah jeda pariwara berikut ini karena kita harus headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita masih menyaksikan live event Pilkada Serentak 2017 mencari negarawan. Tadi saya tanya ke Mbak Latifah. Kalau Mbak Latifah ini tadi dari Pak Mualif sendiri menyatakan bahwa ini cukup krusial nih nanti ini siapa yang akan didukung begitu dari koalisinya. Apakah lebih menarik untuk menarik PKB-nya saja atau harus koalisi semuanya diikutin untuk mendukung nomor urut 2? Satu-satu juga boleh, satu masuk, satu lagi masuk, sampai semuanya gitu ya. masuk gitu kan. Karena pada dasarnya setiap partai juga punya hak politiknya untuk mendukung paslon di pilkada manapun. Seperti itu kan di pilkada gubernur lah, lebih spesifik yang sekarang ya. Nah, selain kita fokus di situ juga melakukan pendekatan kepada paslon nomor 1 dan juga pendukung-pendukungnya, kita mau fokus untuk pemilih-pemilih kita yang tidak sempat memberikan suara, yang gagal memberikan suara, seperti ada pemilih yang sudah datang ke sana dibilang karena tidak bawa kakak lalu tidak bisa memilih gitu kan, padahal biasanya bisa memilih. Nah, itu saja jumlahnya sudah banyak sekali, berapa persen. Itu juga kami fokus dan berusaha keras supaya mereka di tanggal 19 April ini suaranya juga tetap masuk. Seperti itu. Oke. Nah, kita sekarang berpikir ke depan untuk pilkada untuk putaran kedua begitu. Nah, kita ingat kemarin ini cukup panas perjalanannya menuju ke 15 Februari begitu. Sekarang cuma tinggal 2 pasangan. Kita juga masih banyak yang baru sembuh gitu ya dari Pilpres 2014 begitu. Sekarang bisa dikatakan lagi-lagi dari Gerindra dan ini juga dari PDIP dan ada dari Nasdem dan lain-lain. Ini seperti rasa-rasanya masih berbau Pilpres begitu. Bagaimana bisa menciptakan dari tim-tim ini untuk supaya jauh lebih damai, jauh lebih menyejukkan begitu meskipun ada persaingan ketat yang akan terjadi. Mas Arief, silakan. Saya pikir kekhawatiran itu udah tidak bisa. Saya pikir udah tidak perlu terlalu khawatir bahwa masih ada. Kenapa nggak perlu khawatir? Pertama, saya lihat betapa hubungan baiknya antara Pak Prabowo dengan Pak Presiden Jokowi. Hubungan mereka, kalau nggak salah Pak Jokowi ke Hambalang yang ada foto bersama mereka naik kuda, lalu habis itu ketemu lagi minum teh bersama, menunjukkan ada kedewasaan sebagai negarawan, sebagai patriot bangsa yang benar-benar kepentingannya untuk kebaikan bangsa gitu. Jadi saya rasa tidak akan larut sampai seperti itu. Lalu bisa lihat juga dari karakteristik paslon yang sekarang ada juga adalah pribadi-pribadi yang juga
matang ya, baik dari paslon nomor 2 maupun 3 gitu, untuk tidak larut terlalu dalam kondisi yang terlalu jauh gitu. Sehingga saya cukup confident bahwa proses ke depan ini akan 2 bulan ke depan ini akan lebih tenang, akan lebih dewasa, ada ruang untuk berdiskusi, ada ruang untuk berkontestasi gagasan, dan memberikan kesempatan kepada publik untuk memilih secara rasional terhadap isu-isu yang mungkin kemarin agak tenggelam karena adanya isu besar lainnya gitu. Nah, isu besar lain itu mendominasi kontestasi gagasan yang ada. Nah, namun mungkin ketika isu itu mulai bukan hilang tapi mulai mereda, maka muncul kesempatan kepada isu-isu baru yang sifatnya lokal terhadap Jakarta. Kan ada macam-macam ya. Nah, itu akan bisa dibahas. jadi Harapan saya perang gagasan, perang ide begitu nantinya. Lebih adu gagasan lah nantinya kalau kita lihat di putaran kedua ini. Kan jelas masing-masing pasangan calon kan sudah punya program yang sudah dipublikasikan, diakses oleh publik sekarang dengan mudah. Sekarang kan harus dikontestasi ini gagasan ini, kalau menurut saya gitu. Mbak Latifah juga setuju, ini lebih nantinya akan lebih adu gagasan, adu ide begitu? Tentu saja dari awal semuanya adu gagasan ya, adu kinerja, apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan untuk DKI Jakarta 5 tahun ke depan. Tetapi untuk pilkada ini supaya damai, tidak hanya perlu paslon yang kerja keras, tetapi kita harus bekerja sama dengan KPU, karena KPU sendiri sudah bekerja keras supaya kampanye damai gitu kan, sampai ada deklarasinya segala beberapa bulan lalu. Lalu juga bekerja sama dengan Bawaslu supaya pemilu juga damai seperti itu, ketika ada pelanggaran laporan-laporan kita itu ditindaki dengan lebih cepat seperti itu. Nah, warga Jakarta sendiri mereka juga sangat aktif dalam hal ini. Ketika melihat ada rusuh-rusuh sedikit, konflik sedikit, langsung lapor. Lalu ada warga yang lain bilang, tolonglah jangan ribut, kita damai gitu kan, karena ini pilkada ada, tetapi jangan sampai kita sebagai tetangga lalu rusuh seperti itu kan. Jadi banyak sekali layer yang bisa menjadi penjaga perdamaian di DKI Jakarta ini. Nah, Mas Malief, kalau misalnya kita lihat tadi katanya suaranya ini sangat penting gitu, sangat berpengaruh. Apa yang pujangga-pujangga ini harus lakukan untuk mendapatkan hati dari dukungan dari nomor urut 1? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa PKB di DKI ini memang cukup spesifik, karena ini PKB ini DKI ini kan adalah punya basis massa muslimnya, ini muslim yang memang banyak etnis Betawi. Kita banyak kiai-kiai kampung yang mereka itu menjadi panutan juga oleh jamaah dan oleh para santrinya. Nah, ini saya kasih bocoran nih, sehingga silakanlah bahwa tapi kami juga punya tanggung jawab bahwa pilkada putaran kedua ini kami akan menjaga, kami akan berusaha bahwa menjadi lebih kondusif, menjadi bahwa demokrasi ini menjadi suatu hiburan, bisa dinikmati, yang selama ini kayaknya ada ketegangan, nyatanya kan tidak. Nah, ini akan kami jaga, kami terpanggil karena kami tahu persis bagaimana kondisi di Jakarta yang beberapa titik itu yang kadang-kadang rawan, tapi begitu ulama kami, kiai-kiai kami turun itu clear. Nah, inilah yang sebenarnya bisa menjadi peluang untuk dua pasangan calon ini, bagaimana sehingga bisa kami memindahkan suaranya. Tapi walaupun tetap bahwa mekanisme kami di partai tentunya kan tetap ada mungkin kita pembicaraan, mungkin kita nanti seperti apa ya, tentunya kita tunggulah. Jadi kalau pasif ya jangan salahkan kalau tiba-tiba kami lihat ke sana bisa ketinggalan juga. Jadi warga asli DKI Jakarta itu orang Betawi, kemudian juga warga Muslim NU-nya ini mesti harus menjadi target begitu ya dari masing-masing pasangan calon. PR-nya tuh untuk pasangan nomor 2 dan 3. Bapak-bapak, Ibu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita masih harus berlanjut dengan live event yang sudah hadir bersama kami. Sudah ada Mbak Ani. Mbak Ani, silakan untuk ada